Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita ada kelas malam ya anak-anak sekalian. Jadi di sini saya Pak Bowo sebagai guru AI Artificial Intelligence. Di sini di malam ini tanggal 20 Oktober 2024 Bapak mau ngajar terkait pengantar machine learning. Jadi karena mungkin ini hanya berempat ya, karena kita ini termasuk grup atau perorangan, jadi kita jadi lebih interaktif aja gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin pertama-tama dari kalian sendiri udah ada yang pakai AI ya? Udah Pak. Udah. Ya, karena emang buat di zaman ini sih tahun 2024 itu pengembangan AI itu lagi gila-gilanya gitu loh. Makanya kayak dari semua aspek itu bahkan ingin mengimplementasikan AI-nya pada field-nya masing-masing gitu. Banyak ya, kalau misal teman-teman tahu ya, kayak misal di perkantoran sendiri atau terkhusus IT lah, kalau nggak yang ingin mengadopsi IT pasti mereka kayak membuat AI-nya sebagai sistem yang otomasi untuk melakukan pekerjaan mereka seperti itu. Jadi memang tujuannya dari AI itu sendiri ya untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti itu. Langsung aja ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait definisi artificial intelligence, kemudian ada cabang dari AI, kemudian baru definisi machine learning, cara kerja machine learning dan penerapan machine learning dalam sehari-hari. Langsung aja ya anak-anak. Jadi sebelum kita ke machine learning, kita harus belajar dari AI terlebih dahulu. Karena apa? Karena machine learning itu sebenarnya cabang gitu dari AI. Jadi kalau misal kita mengartikan machine learning sebagai AI ya benar-benar aja. Tapi kalau kita lebih generalkan itu seharusnya kita belajar AI terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini AI itu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk membuat mesin otomatis. Kemudian nanti yang bakal dia memudahkan pekerjaan manusia gitu loh. Jadinya ibarat dari misal dari beberapa hal yang mungkin masih kita lakukan secara manual, kemudian emang membutuhkan sesuatu sistem yang tiba-tiba sudah tergeneralisir secara sendirinya gitu loh. Nah itu bisa kita sebutkan sebagai artificial intelligence. Jadi tujuannya AI itu buat apa sih? Nah, AI sendiri itu dibuat untuk mesin yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan atau data yang diberikan. Jadi dari si mesin sendiri itu ya nanti belajar dengan logik-logiknya sendiri seperti itu. Nah itu mungkin pengertian secara umum ya dari artificial intelligence. Kemudian kita lanjut ke bagian cabang dari AI. Cabangnya itu yang pertama di sini yang Bapak highlight itu ada machine learning. Kemudian ada speech atau kayak ini tuh NLP, Natural Language Processing. Kemudian ada vision. Terus ini juga sama NLP tapi untuk yang bagian salah. Untuk yang speech ini lebih ke voice recognition. Kemudian untuk ini expert system, planning dan optimization dan bahkan ke robotik. Jadi kalau dari AI sendiri emang ini benar-benar sangat luas dan itu kegunaannya ya sesuai dengan apa yang udah diidentifikasi pada abad 2000 ini, maksudnya di tahun 2024 sampai sekarang gitu. Jadi untuk dari semuanya ini emang temuan yang cabang AI ya masih seperti ini, tapi dari ke berapa nih? Dari ketujuh ini tuh sudah benar-benar memayungi di hampir segala aspek. Jadi ketika mungkin ada temuan baru terkait cabang dari AI udah dapat dipastikan bahwa temuan itu juga pasti dapat kayak terbagi menjadi banyak aspek gitu. Maksudnya kayak misalnya kalau misal di machine learning kan ibaratnya nanti ada mesin yang otomatis memprediksi berbasis dari data. Nah, ya udah berarti dari machine learning berarti memang digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan yang memang bidang datanya banyak dan membutuhkan sistem prediksi yang otomatis seperti itu. Jadi nggak harus kita kerjakan secara manual seperti itu. Kan misalnya nih, kalau tadi kita ngomongin terkait sistem prediksi ya, kalau kita sistem prediksi pasti bikinnya pakai Python kan. Teman-teman pasti udah tahu kan, kayak pakai Python, kemudian kita jalankannya manual. Kan itu masih pekerjaan manusia, masih belum digolongkan sebagai artificial intelligence. Nah, makanya di sini kita membuat machine learning atau AI
untuk melakukan sistem prediksi secara sendirinya seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Lanjut kita ke machine learning. Jadi yang telah Bapak bilang ya tadi ya teman-teman, dari artificial intelligence itu cabangnya salah satunya itu ada machine learning, dimana yang Bapak akan bahas ya pada malam hari ini. Jadi dari machine learning sendiri itu cabang dari artificial intelligence, artinya yang mempelajari bagaimana membuat mesin yang dapat belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak ibaratnya nanti kita membuat si machine learningnya itu belajar dari data-data. Misalnya nanti datanya kita taruh di cloud. Nah, dari cloud itu nanti juga akan mengenerate ke kalau misal AI ini teman-teman ya, FYI itu AI itu biasanya diintegrasikannya di VPS, itu namanya Virtual Private Server. Kalau enggak di Cloudflare. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh sistem yang selalunya bergerak terus-menerus. Nah, kalau sistem yang bergerak terus-menerus, perangkat kan server kan. Nah, otomatis AI diintegrasikan di server. Kalau enggak di PC. Di PC bisa, tapi apakah kapasitas dari PC itu bakal bisa untuk berjalan selama 24 jam terus-menerus? Kan kita belum tahu kan. Makanya di sini kan kebanyakan AI itu pasti dibuat dalam server yang besar, atau kalau enggak bukan PC biasa tapi superkomputer. Jadi superkomputer yang memang benar-benar gahar itu bisa untuk menjalankan AI-nya atau mesin learning seperti itu. Kemudian di sini terkait perbandingan. Jadi kayaknya nggak enak kalau misalnya aku nggak bahas perbandingan dari AI, ML, deep learning dan data science ya. Jadi kalau misal kita bisa lihat dari atas ya, dari atas yang ini artificial intelligence itu memang cabang ilmu komputer yang melakukan simulasi proses kecerdasan manusia ke dalam mesin. Nah, kemudian untuk machine learning itu sendiri, jadi AI ini yang memayungi dari semuanya ini. Nah, ibarat terus machine learning itu bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk belajar secara bertahap seperti itu ya, biar adanya sistem otomasi yang bergerak. Kemudian untuk deep learning sendiri itu tahap di mana algoritma memahami pola berdasarkan data yang sangat besar. Jadi deep learning ini sendiri sangat dekat ya dengan data science, di mana dia akan mengolah data, kemudian dari data yang telah diolah melalui big data itu, melalui cloud yang sangat besar, dia akan kayak ya ini ranahnya udah ranah orang-orang statistik sih, kayak orang-orang aktuaria. Jadi mereka pasti mendalaminya di dalam bidang deep learning gitu. Jadi data science itu sebenarnya ya ibarat dia kayak profesi yang didapat juga dari deep learning seperti itu. Kita next. Oke, ini udah nyampe ke cara kerja machine learning. Mungkin sebelum ke cara kerja ada teman-teman yang mau diskusi nggak terkait apa itu dari machine learning itu sendiri sebelum kita next ke cara kerjanya? Belum ya? Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya. Oke, jadi selanjutnya itu ada cara kerja machine learning. Jadi secara gimana ya, secara dinamikanya machine learning itu bisa dari dataset, bisa dari knowledge. Nah, dataset juga ada lagi, itu ada structure or unstructured, kemudian ada kalau dari knowledge itu ada model, tree, sama formula. Nah, seperti apa sih yang cara kerjanya yang lebih dekatnya? Nah, jadi analoginya itu seperti ini. Ibarat kalau dari tadi Bapak bilang kan ini tuh ibarat tuh kayak ini loh, kalau gerbang logika. Nah, gerbang logika tuh ini analoginya mungkin seperti itu. Ibarat input itu sebagai data yang masuk ke model itu aku artikan sebagai cloud dulu ya. Ini mungkin analogi yang mudah ya. Ibarat data yang masuk mungkin bisa dari mana saja, kemudian masuk ke cloud. Nah, outputnya apa? Sistem prediksi. Jadi otomatis kalau itu tadi analoginya, ibarat kalau misalnya kita implementasinya, ibarat ini data 1, 2, 3 sampai N itu masuk ke model, di mana model itu kayak ibaratnya proses. Jadi ini input, proses, sama output. Nah, jadi dari prosesnya ini mungkin melibatkan beberapa model. Nah, modelnya apa aja? Ya bisa aja pakai jenis-jenis machine learning, kemudian pakai metode apa sih gitu. Misalnya ensemble machine learning. Berarti kita mengensemble, kita ada machine learning, jenis-jenis machine learning, misalnya ada SVM, ANN, KNN, XGBoost dan yang lain-lain.
kemudian dengan metode ensemble. Nah, dengan metode ensemble itu ibaratnya melakukan sistem prediksi. Jadi si ensemble itu memprediksi ya. Jadi di proses ini memprediksi sesuatu, kemudian outputnya itu udah dalam sebagai data yang terprediksi seperti itu. Jadi ibaratnya datanya misalnya ada 5, kita proses di sini. Nah, nanti di sini prediksinya seperti apa ya, didapatkan satu, ya tergantung codingannya, tergantung kita kebutuhannya seperti apa ya. Misal kalau tadi 5 terus outputnya 1, ya udah berarti memang itu satu prediksi yang didapat dari si prosesnya, si ensemble-nya. Nah, itu untuk cara kerjanya ya teman-teman secara sederhana. Kemudian ini dong kan teman-teman dong? Paham. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi Bapak bilang terkait cara kerja dari machine learning ya. Nah, untuk cara kerja dari machine learning sendiri itu yang pertama ada dataset, yang kedua tadi kan knowledge gitu. Kalau tadi di sini ada ML algorithm tuh ibaratnya ya kayak algoritma machine learningnya itu kayak misalnya tadi ada clustering, kemudian ada classification dan yang lain-lain. Kenapa Bapak nggak bahas sekarang? Karena ini masih dasar, dan kalau algoritma dari ML itu sangat banyak. Jadi sebenarnya ada lima, tapi di dalam 5-nya itu benar-benar bercabang, menyesuaikan dengan untuk apa seperti itu. Misalnya kalau clustering kan pengelompokan, ibarat dengan algoritma yang sebagai pengelompokan itu di dalamnya ada jenis-jenisnya. Misalnya kayak algoritma machine learning dari jenis machine learning untuk tadi clustering berarti apa aja sih? Berarti mungkin bisa aja artificial neural network atau convolutional neural network dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kalau yang Bapak tahu memang clustering itu pakainya CNN, kalau nggak ANN seperti itu. Tergantung dari seberapa presisinya sistem yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke bagian dataset. Di sini dataset ada 2 ya. Yang pertama ada terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, kalau yang dari terstruktur sendiri itu bentuknya dalam bentuk tabel. Ibaratnya ini tuh kayak aku baca, saya baca dulu ya. Ibarat yang bawahnya itu menggunakan algoritma ML, ada estimasi, forecasting, classification, clustering, dan association. Nah, untuk mendapatkan pola pengetahuan. Jadi gampangnya tuh gini. Ibarat kalau misal dari machine learning tuh ada basic knowledge-nya. Jadi dari machine learning tuh ada basic knowledge-nya dulu yang kita buat untuk membuat si mesin itu. Seperti itu. Jadi dari mesinnya kita latih dulu, bukan dilatih sih. Ibaratnya kayak kita program, ya sama sih dilatih sih, diprogram dulu. Mau seperti apa dia jalannya seperti itu. Ya udah, itu untuk basic knowledge-nya. Nah, nanti kita kelompokkan seperti ini kayak age, income, student, credit rating, dan voice computer seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini Bapak nggak kelihatan teman-teman. Jadi kalau yang atas seperti ini, kalau yang bawah tuh untuk memprediksi. Kalau di sini tuh untuk memprediksi apakah dia lulus tepat waktu atau tidaknya. Jadi ibaratnya ini tuh inputnya tuh sampai sini. Tidak, ini inputnya sampai sini. Ini terakhir SKS, soalnya ini IPS 1 sampai IPS semester 8. Terus ini rata-rata. Ini ini masih inputan nih. Ini inputan, juga sini masih inputan. Jadi dari semua input yang ada, dari dataset yang dibutuhkan itu memerlukan bahwa siapa yang di sini udah lulus seperti itu. Nah, jadi ibaratnya dari semua inputan yang ada ini kita inputkan melalui machine learning-nya, kemudian memproses dari data-data yang sudah ada dengan basic knowledge yang udah dia tahu, terus memprediksi siapa yang udah lulus seperti itu. Ibaratnya seperti ini. Kalau misal di sini tuh ada yang keterangannya ada yang belum lulus, ada yang lulus, ada yang drop out.
otomatis kalau misal di program seperti dropout, ibaratnya kita ngasih basic knowledge kepada AI-nya, berarti kita ini kayak ibarat iterasi lah. Kalau enggak kayak if else seperti itu, mungkin kalau misal dia udah lulus maka seperti ini. Tapi kalau misal dia udah lebih dari lebih dari berapa ya, 14 semester, otomatis dia drop out seperti itu. Jadi untuk logik-logiknya yang kita susun sebenarnya sama kalau misal kita taruh di machine learning, namun lebih ke pengelompokan datanya. Data warehouse-nya itu benar-benar harus dikelompokkan dengan baik dan benar. Kenapa seperti itu? Karena kalau misal kita tidak mengelompokkannya secara baik dan benar, maksudnya sesuai ruangannya gitu loh ya, sesuai ruangannya ya, otomatis data-datanya bisa aja nanti malah jadi invalid seperti itu. Jadi mubazir data ya, seperti itu. Nah ini untuk dataset, jadi dia membuat sistem rekomendasinya, membuat sistem prediksinya itu dari data seperti itu. Data yang bisa didapat dari cloud, bisa kita inputkan sendiri dan semacamnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu tidak terstruktur. Nah, kenapa tidak terstruktur? Karena ini didapatkan dari teks, dari gambar, media sosial, web dan lain-lain seperti itu ya. Untuk dikonversi menjadi data terstruktur lalu diproses dengan algoritma machine learning. Misalnya nih, kita ke Netflix terlebih dahulu ya. Misal nih, kalau misal kita masuk ke Netflix, daftar Netflix, nanti pasti kita ditanya, ibaratnya kamu sebenarnya tipe orang yang suka film apa sih? Gitu. Ibaratnya nanti kamu input, misal kamu input 3, misal horor, komedi, sama kartun. Misal kamu ngetiknya gitu, kalian ambilnya seperti itu. Ya udah, otomatis machine learning yang bergerak seperti yang memproses itu akan merekomendasikan seluruh gambar-gambar atau keterkaitan yang udah kalian inputkan. Seperti itu. Jadi dari tadi kalian input horor, ya udah otomatis nanti dari Netflixnya sendiri akan menampilkan film-film horor seperti itu. Jadi bisa aja juga ini, kalau tadi kan terkait teks ya, yang aku contohkan ke teman-teman terkait genre ya, terkait teks itu kan udah teks ya. Nah mungkin kalau misal aku lebih lanjut lagi ke algoritma yang masih Netflix aja deh, soalnya yang bisa lebih gampang kita pikirkan. Ini kalau Twitter udah terlalu lebar menurut Bapak. Nah kalau Netflix, misal dari teman-teman itu habis nonton film horor, nah itu kan ibaratnya didapatkan dari gambar atau dari video yang telah kita tonton. Untuk inputnya kan pasti dari video. Nah otomatis nanti machine learning-nya bakal memproses dia itu habis nonton film horor, kali aja memang suasana hatinya dia pengen nonton film horor lagi, ya udah otomatis dari si Netflix akan memproses film-film horor untuk ditampilkan ke dashboard kita gitu. Itu untuk dataset ya teman-teman semuanya. Bingung nggak sampai sini? Aman ya? Aman ya. Dari Mas Haikal ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke, Mas Ari aman? Aman. Oke. Kemudian ini untuk bagian knowledge ya. Nah untuk knowledge sendiri ini memang cukup tricky ya kalau misal kita bisa paham, karena bagi aku knowledge sendiri juga kurang lebih itu cukup sama cara kerjanya dengan dataset tadi. Namun di sini lebih ke gimana ya, kalau knowledge itu, kalau model itu emang butuh kayak pemahaman lebih lah untuk kita mempelajarinya. Nah di sini yang Bapak contohkan itu ada 2 aja ya, itu ada dari decision tree atau pohon decision tuh decision apa ya Mas? Keputusan ya? Nah pohon keputusan. Jadi ibaratnya nanti kita ngoding memproses logik dari si machine learning-nya ya dari decision tree yang kita buat seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kita kasih logik ini untuk mendeteksi sesuatu seperti itu. Nah kemudian untuk yang dari clustering sendiri ini membuat keputusan berdasarkan serangkaian pertanyaan.
dengan struktur pohon menggunakan algoritma seperti CRT. Jadi seperti yang udah Bapak bilang, membuat keputusan berdasarkan serangkaian pertanyaan. Jadi dari clustering sendiri ini udah sering dipakainya di NLP atau Natural Language Processing. Apa sih NLP itu? Kayak ChatGPT, kayak begini. Ibaratnya kita sebagai user ya ingin bertanya sesuatu A gitu. Namun kita jawabannya pengen A B C D. Ya udah, ibaratnya dari clustering sendiri nanti akan mengelompokkan basic knowledge yang udah dia tahu dimanapun taunya, kayak misal dari web kah, dari jurnal kah, dari mana Pak, menghasilkan cluster data atau dari ibaratnya kayak halusinasi ibarat dari keputusan yang ML buat seperti itu. Jadi dia mengelompokkan banyak sekali knowledge yang dia punya untuk menjawab pertanyaan dari si usernya seperti itu. Jadi untuk clustering sendiri memang ditujukan untuk NLP ya, seperti itu. Lanjut, kita di penerapan ML dalam sehari-hari ya teman-teman semuanya. Jadi untuk penerapan ML itu sangat banyak dan tujuannya tetap sama, untuk memudahkan pekerjaan manusia ya, seperti itu. Nah di sini Bapak mau ngasih tahu terkait sistem rekomendasi terlebih dahulu nih. Nah dari sistem rekomendasi ini, misal ini tuh sama kayak tadi kita ngetik di Netflix ya. Misal kita pengen ngetik sarung tangan. Nah sarung tangan, kita lagi nyari sarung tangan. Nah otomatis yang tertampil di sini itu gambar-gambar sarung tangan yang memang udah sering dibeli loh, gitu loh. Ibaratnya udah terrekomendasi dengan sendirinya karena dari rating-rating yang udah ada gitu loh dari orang lain seperti itu. Jadi ibaratnya rekomendasi yang ada ketika kita ngetik sesuatu ya pasti dimulai dari yang teratas sampai yang terkecil gitu. Tergantung ya, tapi kalau misal e-commerce kan pastinya ada sponsor juga. Nah, ibaratnya malah nanti dari AI-nya pasti tidak akan memproses dari sponsor itu. Ibarat sponsor kan paling atas kan bisa jadi kan, karena ibaratnya ada si penjual yang bayar Shopee, bayar Shopee, tolong ini punya saya produknya ditampilkan paling atas. Ya udah, otomatis nanti dari machine learning tidak akan memproses hal seperti itu. Ibaratnya malah kayak di blog terlebih dahulu. Itu mungkin Bapak pengen tanya nih ke kalian semuanya, boleh dong dikasih contoh terkait penerapan ML dalam sehari-hari. Nanti Bapak kasih uang 2.000. Mungkin ada yang pengen terkait sistem rekomendasi dulu deh. Sistem rekomendasi ini kan Bapak udah kasih ini terkait Shopee. Nah mungkin kalian ada yang tahu. Saya Pak. Monggo Mas Nizar, kira-kira apa? Coba dijelaskan sistem rekomendasinya, kemudian contohnya seperti apa? Oke, mungkin kalau kita lagi tiktokan nih, kan misal nyari sesuatu berdasarkan teks, misal nyari video agomo gitu, nanti bakal muncul yang terkait itu Pak. Nah itu berarti kan sistem rekomendasi dari teks yang ditulis gitu. Betul, oke, terima kasih dari Mas Nizar. Mungkin boleh tepuk tangan terlebih dahulu ya. Oke, untuk 2000-nya nanti ya Mas Nizar ya, habis kelas ya. Gitu. Jadi memang benar kalau misal dari Mas Nizar sendiri itu kayak pengen nyari video sesuatu, kemudian yang tertampil ya sesuai dengan yang Mas Nizar inginkan. Kenapa Bapak setuju dengan hal seperti itu? Karena kalau dari TikTok itu kan juga selain merekomendasi tapi harus presisi. Presisinya apa sih dari yang diinginkan dari user? Ibaratnya user itu pengen nge-search-nya Taiwan. Ya pasti dia dengan struggle-nya nampilin semuanya berhubungan dengan Taiwan seperti itu. Tapi kalau misal kita nge-search-nya itu yang hal-hal yang sangat jarang gitu, itu kan bikin susah kan bagi machine learning-nya kan. Nah maka dari itu dengan sistem rekomendasi dan presisi yang udah ada dalam basic knowledge dari TikTok, otomatis dia akan mengenerate video yang sangat mendekati lah seperti itu. Ibaratnya kita mati ya teman-teman. Misal kalender 2100 gitu kan, gak mungkin banget udah ada orang yang bakal ngebahas terkait kalender 2100 kan, gak mungkin kan. Paling ya orang-orang tertentu aja yang
prediksi lah gitu loh. Nah makanya otomatis nanti dari si TikToknya sendiri bakal berusaha untuk mencari ada orang yang lagi ngebahas video 2100 seperti itu. Lanjut ya anak-anak ya. Kemudian ada computer vision. Jadi tadi kan Bapak bilang kalau misal dari machine learning sendiri itu nggak cuma buat data-data doang atau ya ini masih tergolongnya data, tapi mungkin ini udah lebih ke visual ya. Nah makanya Bapak juga mengangkat computer vision ditaruh di machine learning. Kenapa? Karena ini udah berkolaborasi dengan hardware sih pasti ya, bisa pakai YOLO V8 yang terbaru atau enggak yang terbaru kan 11 atau pokoknya pakai YOLO itu sebagai perangkat kerasnya ya, seperti itu. Nah jadi dari computer vision sendiri nanti kita bisa kayak ngoding di IDE dari perangkat kerasnya, kemudian disuruh untuk kita simulasikan dulu pastinya. Kita simulasikan terlebih dahulu, kemudian bisa kita terapkan untuk berbagai tergantung kondisinya lah. Misalnya dari teman-teman memang masang CCTV, terus kalian integrasikan dengan computer vision, otomatis tahu gitu loh, kayak mana sih yang benar-benar gerakannya mencurigakan sebagai maling, mana yang benar, tapi mana yang sebagai teman, seperti itu. Karena FYI ya teman-teman ya, ini kalau di Cina itu bahkan di pekerjaan tertentu itu CCTV-nya itu udah mengadopsi computer vision. Untuk apa sih? Untuk melihat orang yang kerja beneran sama nggak kerja gitu. Maksudnya ada tuh sistem yang mendeteksi orang yang benar-benar tidur selama 2 jam di sebelahnya, tapi di sebelah kirinya itu orang yang lagi bekerja. Nah, untuk yang lagi bekerja itu kotakannya itu warna hijau, untuk yang lagi benar-benar tidur itu udah terekam dan dia kotaknya warna merah dan ada tulisan tidur selama 2 jam. Nah, maka dari itu perkembangan teknologi memang sudah benar-benar luar biasa. Makanya Bapak harap juga nanti teman-teman ya, kalau misal kalian memang jodohnya di IT, ya bisa ya mengembangkan IT ini di Indonesia biar bisa setara atau lebih daripada China ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke teman kita semuanya di sini. Bapak yakin teman-teman ini pasti udah pakai ini apa? Tahu? Ini apa teman-teman? Nah, ChatGPT ya. Jadi yang Bapak bilang itu natural language processing, di mana dari GPT sendiri itu memang sebuah dataset dan knowledge yang Bapak sendiri pun masih bingung cara bikinnya itu mereka tuh bagaimana. Karena GPT sendiri itu memang mereka emang benar-benar merancang AI sih ya. Dan bagi Bapak kompetitor yang benar-benar kompetitor itu paling yang bisa menyaingi GPT itu baru Gemini bagi Bapak. Gemini dari Google. Kenapa? Karena Gemini itu udah sama presisinya dengan ChatGPT. Argumen-argumen yang disampaikan pun luar biasa, udah mengetahui banyak sekali bahasa dan yang lain-lain seperti itu. Jadi dari ChatGPT, dari Gemini itu memang udah sebagai natural language processing yang luar biasa. Bahkan ini ChatGPT kita kan masih 4.0 ya teman-teman ya. Barangkali nanti ada ChatGPT 10.0 yang udah bisa buat aplikasinya sendiri. Bahkan nanti misal aja ya ChatGPT 10.0 nanti kita ketik di sini, GPT tolong buatkan aplikasi mobile untuk koperasi syariah saya gitu. Tiba-tiba nanti dia generate-nya udah bukan teks lagi, langsung APK seperti itu. Bahkan sekarang kan udah beda lagi kan, udah gila kan. Kayak kita ngetik sesuatu gambar langsung tergenerate. Tadi Bapak belum lama, 1 jam yang lalu Bapak pengen buat logo tapi pengen cepet gitu loh. Bapak ngetik di GPT tolong buatkan saya gambar untuk logo ini. Langsung tergenerate dalam 5 detik. Sangat cepat. Apa yang sih bikin cepat? Ya ini pasti servernya ngebutnya luar biasa. Jadi dan kemudian dia juga udah pastinya udah dibikin dengan sangat bagus seperti itu. Oke, mungkin Bapak sampai di sini terkait penjelasan dari AI. Sebelum Bapak menutup, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dari machine learning sendiri atau AI? Mungkin dari sisi perkembangannya untuk ke depan,
atau mungkin untuk kebermanfaatannya yang lain. Mungkin ada yang mau tanya, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kalau nggak tanya Bapak tunjuk soalnya. Kalau nggak tanya Bapak tunjukin. Ya, monggo Mas Arya. Mau nanya Pak, kan saya orang desa Pak, saya banyak pertanian gitu. Nah, ada sempat teman saya tuh mau penelitian gitu terkait penyiraman otomatis. Nah itu apakah sudah termasuk AI? Karena kan dia harusnya kan sudah ada datanya gitu untuk tanah dengan unsur hara segini itu harus dikasih air segini. Kalau selama dia unsur hara segini berarti harus di-cut, dikasih air dan nanti tidak terjadi seperti ini. Dan itu ada prediksi sama pencegahannya juga. Apakah itu termasuk AI? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin boleh tepuk tangan terlebih dahulu terkait keberaniannya dari Mas Arya ya. Jadi kalau yang Bapak identifikasi ya, tadi itu pasti terkait water irrigation. Water irrigation itu pasti perkembangan dari AIoT, ibaratnya integrasi artificial intelligence di IoT ya. Jadi pertama-tama yang Bapak tangkap dari pernyataan kamu tuh tadi masih terkait sistem kontrol untuk perangkat keras yang agar bisa menyiram secara otomatis ya. Kemudian habis itu bagus kamu jelaskan terkait data-data dari unsur hara, kapan kita harus nyiram dengan baik, kapan kita harus seperti ini dan seperti ini. Nah, apakah udah termasuk AI? Udah. Karena apa? Ibaratnya dari sananya sendiri tuh kayak kita menginput sebuah data seperti ini, kemudian kita pengen diproses. Nah, dari diproses sendiri, pengen outputnya tuh sesuatu. Nah, otomatis dari yang udah sistem yang otomasi sendiri itu udah termasuk AI, Mas Arya. Karena dari pendapat kamu tuh menjelaskannya bagus juga, kayak dari sini dulu, di sini. Nah, otomatis dari pertanyaan kamu itu udah termasuk AI ya, dari teman kamu tadi terkait water irrigation ya. Jadi kalau misal sesuatu yang memang ada datanya secara dikirimkan ke cloud atau ke server dan kemudian diproses dengan algoritma machine learning, kemudian yang memberikan output berupa prediksi atau rekomendasi dan presisi, itu ada termasuk AI. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mas Arya? Sangat menjawab sekali. Oke, mungkin satu lagi silakan. Mungkin ya, monggo Mbak Naila. Iya. Dipersilakan. Izin menanya ya Pak, terkait mungkin dari machine learning ini atau artificial intelligence in general gitu ya. Saya penasaran aja nih untuk misalnya kedepannya entah itu 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kira-kira nih machine learning atau dari AI-nya itu tuh bisa menggantikan pekerjaan manusia atau tidak gitu. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Naila. Jadi memang ya, kita sebagai orang Indonesia tuh bangsa yang agak gimana, yang bisa Bapak bilang bangsa yang agak berkembang. Nah, Mbak Naila mungkin pasti udah tahu sendiri di sosmed dan teman-teman yang lainnya, robot itu udah berkuasa. Ibaratnya robot kan termasuk AI dan accelerate. Nah, di Jepang di tahun 2018 resepsionis hotel itu udah robot. 2018. Kita loh, siapa ini? Apa kayak dari aku sendiri yang emang benar-benar anak sosmed, aku belum pernah tahu di Indonesia yang mengadopsi robot sebagai resepsionis hotel. Karena apa ya? Mungkin karena di Indonesia masih butuh lapangan kerja ya. Beda kayak di Jepang. Mereka membuat robot ini, terus orang-orangnya pada kemana sih? Yang biasanya kerja di hotel, bisa aja mereka sebagai pembuat robotnya. Bisa aja mereka yang sebagai kayak sistem kontrolnya dari robotnya itu loh, biar bisa bergerak, biar bisa melakukan sesuatu seperti dia, seperti resepsionis itu. Jadi untuk perkembangan 10 tahun ke depan, Bapak yakin sekali kalau misal dari presiden kita ya yang hari ini dilantik sama Fufu Fafa itu, yang semoga aja tidak sembrono, bisa aja kalau misal kita semua anak IT bergabung dikasih sebuah badan, pasti udah ada di Indonesia, udah pasti ada, tapi yang benar-benar banyak gitu loh. Karena Bapak tahu badan yang buat robot-robot gitu di Indonesia itu masih sedikit, paling cuma ada di Bandung, cuma ada di Gresik gitu. Makanya
Bapak harap nantinya ini dari kalian semuanya ini, kalau misalnya udah jodohnya di IT, terus memang kalian jodohnya juga lagi di machine learning, bisa aja nanti bikin robot seperti itu. Nah, robot untuk menggantikan kita manusia gitu. Misal ada robot jualan Nestle, ada robot jualan ini, ada robot jualan itu. Yang mungkin nggak harus robot, mesin aja, kayak mesin di rumah ilmu itu yang udah menggunakan sistem kontrol yang sangat baik dan memprediksi dengan AI gitu. Dan kalau yang di ALT sih di perpus rumah ilmu, dan di rumah ilmu tuh jadi si mesinnya kalau misal kita input ya, nanti kita ditanyain sugarnya mau berapa kak gitu. Misal gulanya ada range-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mencetnya 2, otomatis dia akan memproses dan membuat sugar berdasarkan data yang kita inputkan atau sugar gula seperti itu. Mungkin untuk Mbak Naila seperti itu aja ya jawabannya. Jadi apa kamu jawab? Iya, saya Oke, jawab. terima kasih. Mungkin itu aja ya dari Bapak, teman-teman, siraman rohani dari Bapak untuk menutup ini. Jadi Bapak harap kalau misal dari teman-teman sekalian memang udah menggiati nih di bidang machine learning, jangan lupa untuk memberikan kebermanfaatan juga ke masyarakat sekitar. Misal dimulai dari tetangga kalian kah, kemudian mungkin ke orang tua dan adik kalian seperti itu. Nanti mungkin adik kalian diajarin bikin robot atau bikin kayak ya mesin-mesin sesuatu yang bisa untuk mempermudah proses kehidupan kalian di rumah. Pastinya bisa bermanfaat buat masing-masing. Mungkin itu aja dari yang Bapak hadirkan ya ke kalian terkait pengenalan machine learning ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pulangnya jangan mampir-mampir dulu, pulang ke rumah dulu. Kalau mau main jangan lupa makan, jangan lupa pamit ke orang tua ya. Iya, Pak. Mungkin Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.